Beyond Time, bab 460-461. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Suking bereaksi begitu mendengar kultivator bertopi jerami itu berbicara. Dengan gerakan yang begitu luwes seolah-olah dia sudah merencanakannya, dia menghancurkan jimat teleportasi entropi yang telah dipegangnya selama 6 hari terakhir. Tidak ada fluktuasi teleportasi yang terjadi. Rupanya, seluruh langit dan bumi di sekitarnya telah disegel, sehingga teleportasi menjadi tidak mungkin. Suking tidak membeli jimat teleportasi entropi murahan. Biasanya, jimat-jimat itu mampu menembus sihir penyegelan apapun. Sayangnya, kultivator bertopi jerami ini tidak ragu-ragu membeli laporan intelijen dengan tujuan khusus untuk meniadakan bahkan jimat teleportasi entropi terbaik sekalipun. Suking tidak panik meskipun teleportasi gagal. Tanpa ragu sedikit pun, dia mundur. Pada saat yang sama, kedelapan istana surgawinya menyala. 3 payung muncul di atas kepalanya. Angin berkumandang 7 warna mengelilinginya, melindungi tubuh jasmaninya. Kanopi hitam pekat melindungi jiwanya. Dan sayap merah darah dari neraka meningkatkan kecepatannya. Karena semua itu, dia melesat mundur dengan kecepatan luar biasa. Pada saat yang sama, bulan ungu muncul di pupil matanya, racun terlarang menyebar di sekitarnya, dan gunung kaisar hantu muncul, berdenyut dengan kekuatan luar biasa. Naga biru kehijauan dao surgawinya muncul di kubah langit, berputar-putar terbang sambil meraung. Raungan itu menyebabkan kekuatan dao surgawi menyebar dan melawan efek penyegelan di area tersebut. Suking bereaksi sangat cepat. Dari saat dia mendeteksi musuh hingga sekarang, hanya butuh waktu singkat bagi percikan api untuk menyambar sepotong batu api. Dia bergerak cepat mundur dan ke atas, berharap dapat memanfaatkan bantuan naga biru kehijauan untuk membebaskan diri dari area yang disegel. Petani bertopi jerami itu mendengus dingin, lalu melesat ke langit dan melakukan gerakan mantra dengan tangan kanannya. Ketika dia mendorong tangannya ke bawah, simbol-simbol yang tak terhitung jumlahnya mengalir turun, mengunci kubah langit dan membuat Suking tidak mungkin melarikan diri. Ekspresi Suking berubah muram saat dia mengubah arah, berharap bisa memaksa teleportasi menembus penguncian. Kultivator bertopi jerami itu melemparkan segenggam pasir, yang memperkuat efek penyegelan dan menghalangi teleportasi. Namun, semuanya belum berakhir. Kultivator bertopi jerami itu telah lama mempersiapkan momen ini. Dengan niat membunuh yang meningkat, dia mengambil langkah lebih lanjut untuk memastikan tidak ada hal tak terduga yang terjadi. Menggigit ujung lidahnya, dia meludahkan setetes darah emas. Darah itu naik ke udara dan berubah menjadi penghalang berkilauan yang menyebar di langit. Suara gemuruh memenuhi kubah langit, dan efek pelonggaran pada penyegelan yang dilakukan oleh naga biru kehijauan pun berbalik. Setelah melakukan itu, kultivator tersebut berbalik menghadap Suking. "Sudah lama tidak bertemu, Suking," katanya dengan suara serak. "Untuk saat ini, kau tidak bisa pergi. Dan untuk sementara waktu, tidak ada yang akan mengganggu kita." Ia melepas topi jeraminya, memperlihatkan wajah keriput seorang pria parubaya. Ciri yang paling menonjol adalah matanya, yang berwarna keemasan samar, termasuk pupil, iris, dan sklera. Kedua mata keemasan itu membuatnya tampak suci. Terlebih lagi, ia benar-benar memancarkan fluktuasi keilahian. Dia tak lain adalah ayah dari guru Sengyun, Chu Tiankun. Dan dia menggunakan tubuh dewa eksperimental terakhir yang ditinggalkan oleh putra mahkota Valet dan Qian di prefektur penerima kaisar. Ketika Suking meninggalkan koalisi 8 sekte, Chu Tiankun berdiri di tugu peringatan putra kesayangannya dan bersumpah untuk mempersembahkan Suking sebagai korban di sana. Namun, karena Suking sebagian besar tinggal di ibu kota kabupaten, Chu Tiankun tidak pernah memiliki kesempatan untuk menyerangnya. Istana pendekar pedang terlalu berisiko. Akibatnya, dia menunggu di luar perbatasan ibu kota kabupaten. Pada saat Suking dan Kong Xianglong pergi, dia berencana untuk bergerak. Namun, karena alasan yang tidak diketahui, dia malah bertemu dengan burung kinkin yang menakutkan, sebuah pertemuan yang membuatnya terluka parah. Meskipun ia lolos dari situasi itu dengan selamat, ia masih belum pulih sepenuhnya. Kemunduran itu tidak mengurangi tekadnya.
Ia telah melakukan segala upaya untuk melacak keberadaan Su King. Baru-baru ini, setelah menyadari bahwa Su King telah meninggalkan ibu kota kabupaten lagi, ia telah mengerahkan seluruh kekuatan dewanya, serta sihir dewanya, ditambah dengan nama Su King, serta sebagian darah dan rambutnya, untuk meramalkan posisi Su King. Kecuali Su King secara permanen menggunakan metode untuk menyembunyikan auranya, metode ramalan tersebut pada akhirnya akan mengungkapkan lokasinya. Chu Tiankun menatap Su King dengan kebencian dan rasa jijik yang mendalam. Niat membunuhnya tak tertandingi. Meskipun Chu Tiankun sebagian menyalahkan dirinya sendiri atas nasib buruk Guru Sengyun, faktor terbesar lainnya adalah Su King. Dan yang lebih penting lagi adalah kenyataan bahwa Su King lah yang membunuh putranya. Keinginan untuk membalas dendam membakar hatinya siang dan malam, dan karena itu, saat ia menatap Su King, ia tertawa jahat. Gagasan untuk membalaskan kematian putranya, dan untuk membantai Su King yang terkutuk itu secara brutal, membuatnya sangat senang. Ekspresi Su King berubah saat menatap Chu Tiankun. Dia jelas mengenalinya, dan terlebih lagi, memperhatikan cahaya keemasan dan aura keilahian yang mengelilinginya. Su King tidak melupakan tubuh dewa eksperimental Guru Sengyun, dan kekuatan luar biasa yang dimilikinya. Karena itu, dia tidak ragu untuk terus mundur, sambil melakukan gerakan mantra dua tangan dan memanfaatkan semua istana surgawinya. Ketika Chu Tiankun melihat Su King melarikan diri, dia tertawa. Kau hanyalah kultivator inti emas rendahan. Kau pikir kau bisa lolos dari penyegelan ilahiku. Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, Chu Tiankun mengulurkan tangannya dan memanfaatkan kekuatan kultivasinya. Seketika itu juga, fluktuasi tahap Naschen Soul awal menyebar ke segala arah. Suara gemuruh bergema, menyebabkan tanah berpasir bergetar. Kemudian dia melesat ke arah Su King seperti elang, bergerak dengan kecepatan luar biasa. Su King meringis. Meskipun begitu, ketika dia merasakan kultivasi Chu Tiankun, terutama jika dibandingkan dengan para sipir unit C, dia merasa terkejut. Jiwa yang baru lahir, hal itu tampak mencurigakan, membuatnya semakin waspada. Baginya, ini pasti semacam tipuan. Tidak mungkin Chu Tiankun baru berada di tahap Naschen Soul awal. Tubuh dewa eksperimental Master Sengyun baru sebagian selesai, namun telah melepaskan kekuatan yang menakjubkan. Chu Tiankun adalah ayah Master Sengyun, jadi secara logis, dia seharusnya jauh lebih kuat. Dari apa yang diingat Su King, dia berada di puncak Naschen Soul. Tatapan gila muncul di mata Su King. Naga biru kehijauan dao surgawiku pada akhirnya bisa memecahkan segelnya, hanya butuh waktu. Aku mungkin bukan tandingan baginya, tapi aku bisa berjuang habis-habisan. Pada titik ini, dia tahu dia tidak punya pilihan lain selain mempertaruhkan segalanya. Dia perlu mengulur waktu. Oleh karena itu, saat Chu Tiankun mendekat, energi dan darah Su King melonjak. 8 istana surgawinya meledak, dan dengan gagak emasnya, dia mampu melepaskan kekuatan tempur 9 istana. Bahkan, itu sangat mendekati level 10 istana. Chu Tiankun tiba, dan keduanya bertabrakan dengan keras. Suara dentuman besar menggema, mengguncang sekitarnya. Su King terhuyung mundur beberapa langkah, begitu pula Chu Tiankun yang tampak benar-benar tak percaya. Dia masih berpura-pura, merasa lebih waspada dari sebelumnya. Su King mengeluarkan salah satu kartu andalannya. Racun dari istana surgawi ketiganya menyebar, memenuhi area tersebut dan bahkan menyebabkan kubah langit bergelombang dan terdistorsi. Selain kekuatan racun terlarang, area tersebut juga dipenuhi dengan mutagen pribadi Su King yang menciptakan efek yang lebih mematikan. Chu Tiankun menghadapi serangan itu secara langsung dan seketika mulai membusuk karena racun dan mutagen. Ekspresinya berubah dan dia dengan cepat melakukan gerakan mantra dua tangan. Matanya berkilauan dengan cahaya keemasan dan fluktuasi ilahi mengalir keluar darinya untuk melawan balik. Bahkan sekarang pun, dia masih berpura-pura. Su King yakin bahwa Chu Tiankun pasti memiliki teknik yang menakjubkan dan mungkin hanya mempermainkannya. Dengan mata berbinar dingin, dia menggertakkan giginya dan terus mengeluarkan kartu trufnya. Lambaian tangannya menyebabkan gagak emas muncul, puluhan ekornya mengembang dan menyemburkan api kemana-mana. Gagak emas itu menyerang tanpa ampun, mengeluarkan teriakan tajam saat ia menyerbu dengan ganas ke arah Chu Tiankun. Bukan itu saja. Tusuk sate besi hitam itu terbang keluar,
dikendalikan oleh Patriark prajurit Vajra Emas, yang matanya berkilauan penuh pengabdian. Dia bisa merasakan kegilaan di dalam diri Suking, dan bertekad untuk mempertaruhkan segalanya. Melepaskan semua petir kesengsaraan merah yang dimilikinya, dia melesat ke arah Chu Tiankun. Bayangan itu juga mengerahkan seluruh kekuatannya. Bayangan itu membentang dari kaki Suking, memenuhi area seluas 1.500 meter, menyatu dengan racun untuk menciptakan wilayah bayangan yang sangat besar. Mata yang tak terhitung jumlahnya terbuka di dalam kegelapan, dan mereka bersinar merah saat menatap Chu Tiankun. Mati, mati, mati. Banyak sekali suara yang melolongkan hal yang sama dari dalam wilayah yang gelap gulita, menjadi seperti kutukan yang menyelimuti Chu Tiankun. Semua hal ini bagaikan badai dahsyat yang menerjang Chu Tiankun. Wajah Chu Tiankun berubah muram dan dia dengan cepat melakukan gerakan mantra untuk melepaskan beberapa kemampuan ilahi untuk membela diri. Namun, racunnya terlalu kuat, dan Suking memiliki terlalu banyak aset lainnya. Chu Tiankun mundur. Tidak mungkin. Dia begitu kuat, namun malah mundur. Mungkin dia akan mengeluarkan kartu trufnya. Dengan tetap waspada sepenuhnya, Suking menggertakkan giginya dan mengangkat tangannya, meletakkannya di atas bahu dan di belakang punggungnya. Seolah-olah dia mengulurkan tangan untuk meraih gagang pedang yang tak terlihat. Kemudian dia mengayunkan pedang tak terlihat itu tepat ke arah Chu Tiankun yang lusuh. Gerakan menebas itu menyebabkan cahaya terang memenuhi langit. Sinar pedang yang menyilaukan menyembur dari tangan Suking, menuju tepat ke arah Chu Tiankun dengan kekuatan untuk menghancurkan apapun yang ada di jalannya. Dari kejauhan, cahaya pedang itu tampak seperti pedang spektakuler yang memancarkan energi kekaisaran. Ia tampak mendominasi dan tirani, seperti seorang kaisar yang turun dari atas untuk membantai semua hal jahat di langit dan bumi. Itu adalah pedang kaisar. Semuanya belum berakhir. Bahkan sebelum pedang kaisar jatuh, istana surgawi bulan ungu Suking bergetar, menyebabkan bulan ungu muncul di pupil matanya. Bulan-bulan itu berubah menjadi seberkas cahaya ungu yang mengarah ke wajah Chu Tiankun yang sedang melarikan diri. Cahaya itu menciptakan citra bulan. Suking bersiap menghadapi kartu truf lawannya, dan karenanya urat biru menonjol di dahinya. Kedua tangannya menunjuk ke depan, dan saat kekuatan bulan ungu mencapai wajah Chu Tiankun, pedang kaisar melepaskan kekuatannya. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Chu Tiankun menjerit saat tubuhnya mulai roboh. Pupil mata Suking menyempit saat ia menyatu dengan bayangannya untuk memanfaatkan kekuatan tubuh fisiknya secara maksimal. Dengan tubuh jasmani yang menakutkan setara dengan 10 istana, dia menjadi seperti kilat yang melesat ke arah Chu Tiankun. Sebuah belati muncul di tangannya. Sambil menunggu kartu trufnya dikeluarkan, dia melesat melewati Chu Tiankun. Di tengah perjalanan, belatinya menebas tenggorokan Chu Tiankun dan keluar dari belakang lehernya. Kepala Chu Tiankun terlempar ke udara, dan tubuhnya, yang tidak mampu menahan kekuatan apapun, meledak. Terengah-engah, Suking berputar di tempat dan menoleh ke belakang. Rahangnya hampir ternganga. Dia sudah meninggal. Setelah awalnya terkejut, ekspresi Suking berubah muram. Pasti ada sesuatu yang aneh sedang terjadi. Alasan dia mengerahkan seluruh kekuatannya beberapa saat yang lalu adalah karena perasaan tidak nyaman dari naga biru kehijauan itu semakin intens, hingga membuatnya merasa hatinya dipenuhi rasa takut. Dia tidak percaya bahwa dia bisa menyelesaikan situasi mematikan seperti itu secepat ini. Sambil melambaikan tangan kanannya, dia mengirimkan semua racun di area tersebut ke arah mayat Chu Tiankun. Racun itu berkumpul di sekitar kepala dan tubuhnya, yang mulai membusuk. Setelah hanya sekitar 10 tarikan napas, mereka berubah menjadi lumpur hitam yang membasahi pasir di bawahnya. Namun, segel di kubah langit masih ada. Terlebih lagi, perasaan gelisahnya juga tetap ada. Dengan ekspresi muram, dia terbang lurus ke langit dan melepaskan serangan dahsyat, berharap bisa membebaskan diri. Tepat saat dia melepaskan serangan itu, perasaan krisis yang mematikan meletus di hatinya. Sambil berputar, dia menatap kembali ke tanah. Cahaya keemasan bersinar terang di area tempat Chu Tiankun meninggal. Cahaya itu bergelombang dan terdistorsi, seolah mengubah hukum magis di area tersebut. Rupanya cahaya itu memengaruhi waktu itu sendiri, karena sesuatu yang luar biasa sedang terjadi. Seolah-olah waktu mengalir terbalik. Saat Suking mengamati, lumpur hitam merembes keluar dari pasir dan membentuk kepala serta tubuh Chu Tiankun. Kemudian,
Kepala itu kembali terangkat ke leher. Semua luka yang diderita Chu Tiankun menghilang. Matanya terbuka, dan dia menatap Su Qing di langit dengan muram. "Aku meremehkanmu," katanya dengan suara serak, cahaya keemasan berputar di sekelilingnya. "Aku tidak pernah menyangka kau juga memiliki kekuatan dewa." Chu Tiankun menggerakkan bahunya dan melangkah maju. Bersamaan dengan itu, kekuatan dasar kultivasinya melonjak. Kali ini, bukan di tahap awal Naschen Soul, melainkan langsung ke tahap pertengahan Naschen Soul. Meskipun itu hanya peningkatan di satu bagian dari ranah yang lebih besar, Su Qing tahu bahwa setelah pembentukan fondasi, setiap peningkatan seperti itu menciptakan perbedaan yang sangat besar. Biasanya, seseorang di tingkat yang lebih tinggi dapat dengan mudah membunuh seseorang yang satu tingkat di bawahnya. Sensasi krisis mematikan terus bergejolak di dalam dirinya. Dia tahu dia harus waspada terhadap kekuatan kebangkitan ini. Itu bukan teknik sihir biasa atau kemampuan ilahi. Bukan pula teknik sihir yang dapat menggantikan seseorang yang telah mati. Su Qing merasakan bahwa ini benar-benar mengandung kekuatan dewa. "Tubuh dewa eksperimental milikku ini berbeda dari yang lain," kata Chu Tiankun dengan tenang. "Dan bahkan lebih berbeda dari milik Yuner. Kekuatan dewaku adalah kebangkitan. Kebangkitan tanpa batas." Sebenarnya, jika Chu Tiankun tidak bertemu dengan burung agung Qingqin, yang secara ajaib melukainya, maka tingkat kultivasinya akan sangat mendekati puncak Naschen Soul. Qingqin adalah binatang mutan kuno yang memiliki kekuatan ilahi. Dengan kata lain, dia adalah entitas ilahi tingkat tinggi. Cahaya ilahi kekuatan hidupnya tidak dapat mengganggu kebangkitan ilahi Chu Tiankun, tetapi luka yang ditimbulkan telah memaksa tingkat kultivasinya ke level yang lebih rendah. Dan efeknya masih terasa bahkan setelah dia bangkit kembali. Proses pemulihannya lambat, dan efeknya pada tingkat kultivasinya sangat besar. Itulah mengapa dia biasanya menunjukkan tingkat kultivasi Naschen Soul yang masih awal. Sambil menatap Su Qing, dia menyipitkan matanya. "Aku sudah berbaik hati menjelaskan beberapa hal padamu. Sekarang, kenapa kau tidak memberitahuku apa kekuatan dewa yang kau miliki?" Su Qing tidak menjawab. Dengan mata yang berkilauan penuh niat membunuh, dia memanfaatkan kekuatan tubuh fisik yang diberikan oleh sihir rahasia penggabungan bayangan untuk melesat dengan kecepatan luar biasa ke arah Chu Tiankun. Dia tiba dalam sekejap, namun, Chu Tiankun juga jauh lebih cepat dari sebelumnya. Dalam satu gerakan, dia sudah berada 300 meter jauhnya. Ekspresinya tenang saat dia mengangkat tangan kanannya, lalu mendorongnya ke arah tanah. "Yuner menggunakan beberapa jurus pedang padamu," katanya dengan tenang. "Tapi jurus-jurus itu tidak sempurna, karena tingkat kultivasinya yang rendah. Karena kita punya banyak waktu luang, izinkan aku menunjukkan padamu sihir rahasia Sekte Pedang Awan Melayang, yaitu 12 pedang langit dan bumi." Pasir di bawahnya sejauh 3000 meter ke segala arah naik dan turun, dan tanah bergetar, seolah-olah naga bawah tanah sedang bergejolak di bawahnya. Hampir tampak seperti lautan dengan ombak yang bergulir di atasnya. Saat fluktuasi semakin intens, pasir melayang ke udara, menutupi matahari senja dan membuat seolah-olah malam telah tiba. Kemudian, sejumlah pedang raksasa muncul di sekitar Chu Tiankun. Ada 12 pedang semuanya. Setiap pedang memiliki panjang 3000 meter, dan memancarkan kekuatan yang mengerikan. Pedang-pedang itu menyebabkan udara bergetar dan retak, dan energi pedang yang terpancar memiliki niat membunuh yang membuat gurun yang panas terasa sedingin es. Kemudian pedang-pedang itu menebas ke arah Su Qing. Su Qing berjuang untuk mengendalikan napasnya. 12 pedang itu melampaui apapun yang pernah dihadapinya saat melawan Guru Sengyun. Bukan hanya kekuatan yang mereka pancarkan. Mereka berbeda pada tingkat substruktur. Namun, tidak ada waktu untuk memikirkannya sekarang. Tepat saat dia bersiap untuk menghindar, 12 pedang raksasa itu mengubah arah, menutup semua jalan keluar. Mereka menebasnya, menyebabkan darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Cahaya menyilaukan berkilauan di atas kepalanya, menciptakan penghalang pelindung ke segala arah. Itu adalah mahkota tertinggi tanpa batas. Kemudian, lampu sayap darah roh neraka meningkatkan kecepatannya, menyebabkan satu sayap muncul di punggungnya. Dengan kekuatan tubuh fisiknya saat ini dan peningkatan kecepatan, dia bisa menembus udara dalam gerakan yang hampir seperti teleportasi. Saat dia menghindar, dia melancarkan serangan tinju yang mengenai salah satu pedang.
Didukung oleh kekuatan tubuh fisik dari 10 istana surgawi, dia mampu menghasilkan kekuatan yang menghancurkan. Sihir rahasia yang didukung oleh kultivator Naschen Soul ini luar biasa, tetapi ketika terkena tinju Suking, sihir itu retak. Hanya sedikit hal di dunia ini yang memiliki kekuatan fisik seperti itu. Mata Chu Tiankun bersinar dengan cahaya dingin saat dia mengulurkan jari telunjuk kanannya. Angin. Sebelum Suking dapat menghancurkan kedua belas pedang itu, pedang-pedang itu runtuh dengan sendirinya, berubah menjadi butiran pasir yang tak terhitung jumlahnya yang berputar-putar di sekitar Suking dalam bentuk badai. Dari kejauhan, badai itu benar-benar menyerupai pedang. Badai itu berputar dengan kecepatan yang menakjubkan, menebas dan memotong, sambil perlahan menyusut di sekitar Suking. Banyak luka kecil muncul di tubuh Suking, seperti sayatan kecil dari bilah pedang. Melihat bahaya itu, Suking melesat ke atas. Sayap di punggungnya mengepak, memberinya dorongan kecepatan yang mengejutkan yang membawanya keluar dari badai. Butiran pasir yang tak terhitung jumlahnya mengejarnya, tetapi mereka tidak secepat sebelumnya. Chu Tiankun mengerutkan kening, lalu menggerakkan lengan kanannya ke samping. Mengasimilasi. Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, butiran pasir menyebar ke segala arah, memenuhi area seluas 3.000 meter di atas Suking. Di sana, butiran pasir itu membentuk labu raksasa yang terbuat dari pedang. Adapun Suking, dia berada di dalam labu botol. Kekuatan asimilasi meledak di dalam labu. Api berkobar, menyelimuti Suking. Namun kemudian, teriakan seekor gagak emas terdengar, mencapai langit tertinggi. Gambar gagak emas itu muncul, semakin membesar 300 meter. 1.500 meter, 3.000 meter, 9.000 meter, akhirnya mencapai 15.000 meter. Hal itu seolah menutupi segalanya. Dan saat gagak emas itu tumbuh, Suking muncul di atasnya, masih menggunakan sihir rahasia penggabungan bayangan. Ia berlumuran darah, dan matanya memancarkan niat membunuh. Ia tampak seperti mesin pembunuh, dan ketika ia beraksi, gagak emas itu berteriak, menyebabkan lautan api seluas 3.000 meter menyebar saat ia menukik ke arah Chu Tiankun dari atas. Kekuatan racun terlarang meletus, bersamaan dengan mutagen yang intens. Pada saat yang sama, bayangan itu juga muncul, dan prajurit Vajra Emas Patriark datang dengan tusuk besi. Pedang Kaisar muncul di mulut gagak emas saat melesat ke arah Chu Tiankun. Suara gemuruh seperti guntur surgawi bergema di mana-mana. Tanah bergetar, dan langit berubah warna saat seberkas cahaya keemasan muncul di sekitar Chu Tiankun. Cahaya itu meluas dengan cepat, menjadi selubung yang melindungi Chu Tiankun. Sementara itu, Suking gemetar, batuk darah, dan terus mundur. Gagak emas itu meraung ke Stong Kuan. Patriark prajurit Vajra Emas hampir hancur berkeping-keping, dan bayangannya menjadi redup. Pedang Kaisar juga memudar. Namun, pada saat yang sama, selubung emas yang mengelilingi Chu Tiankun bergetar, dan suara retakan terdengar saat mulai hancur. Kekuatan racun terlarang meliputi segalanya, dan Suking memastikan racun itu meresap melalui celah-celah tersebut. Chu Tiankun mengerutkan kening saat tubuhnya kembali membusuk. Dia memiliki keilahian, serta kekuatan dewa, yang berarti meskipun sulit untuk melukainya dengan racun, dia tidak kebal terhadapnya. Ini adalah jenis kutukan dewa yang sama yang kau timpakan pada Yuner. Sekarang setelah aku merasakannya sendiri, aku bisa mengatakan betapa mengerikannya itu. Sayangnya bagimu, kau tidak memiliki kendali sempurna atasnya. Kau hanya bisa menggunakan cangkang kekuatan luarnya. Karena itu, metode yang telah kusiapkan untuk menghadapinya sudah cukup. Chu Tiankun menatap Suking saat cahaya keemasan di sekitarnya runtuh. Kemudian dia melakukan gerakan mantra dan menunjuk ke atas dengan jari telunjuk dan jari tengah kanannya. Bencana. Udara di atasnya berubah bentuk saat 9 pusaran muncul. Saat berputar, peti mati hitam muncul dari semuanya. 9 peti mati dijatuhkan dari atas dan membentur tanah dengan keras. Di sana, mereka terbelah dan memperlihatkan 9 zombie. Semuanya tampak hancur berantakan, tetapi mereka semua mati dengan cara yang berbeda. Satu tenggelam, satu terbakar sampai mati, satu isi perutnya dikeluarkan, satu kehabisan darah, dan satu mati setelah pembuluh darahnya meledak. Semuanya mati dengan cara yang mengerikan dan penuh siksaan. Dan jika Anda melihat wajah mereka dengan saksama, akan terlihat jelas bahwa mereka semua adalah Chu Tiankun.
Yang paling mencolok adalah kenyataan bahwa kesembilan zombie mengerikan itu dikelilingi oleh jiwa-jiwa yang tak terhitung jumlahnya. Mereka meraung kesedihan, suara mereka menyebar kemana-mana. Itu adalah jiwa-jiwa pria dan wanita, muda dan tua. Mereka berasal dari 9 bangsa manusia kecil yang telah dimusnahkan oleh Chu Tiankun. Kemudian dia mengasimilasi jiwa-jiwa mereka dan memasukkannya ke dalam 9 zombie malapetaka. Kesembilan zombie itu perlahan menatap Chu Tiankun, lalu menarik napas, menyebabkan racun terlarang di dalam dirinya menyebar dan masuk ke dalam tubuh mereka. Aku memberi makan para zombie ini dengan darah manusia-manusia yang tak terhitung jumlahnya. Aku mengisi mereka dengan jiwa-jiwa manusia-manusia yang tak terhitung jumlahnya. Ditambah dengan doa kepada dewaku, mereka dapat berbagi malapetaka kutukan dewa eksternal. Su King, kau tidak tahu seberapa jauh aku bersiap untuk membunuhmu. Chu Tiankun menatap Su King sambil melakukan gerakan mantra dengan tangan kanannya dan menunjuk ke atas dengan 2 jari. Pada saat yang sama, ia melakukan gerakan mantra dengan tangan kirinya dan menunjuk ke bawah. Akhirnya, ia mendorong kedua tangannya ke arah Su King. Menyerang. Kesembilan zombie pembawa malapetaka itu menoleh untuk melihat Su King, lalu berubah menjadi 9 sosok buram yang melesat ke arahnya.